Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Carla yang sedang duduk sendiri sambil menikmati minumannya di sebuah bar. Tidak jauh darinya, ada seorang pria bernama Dindo yang juga asik dengan minumannya. Sesekali Carla melirik ke arah Dindo dengan pandangan penasaran, tampaknya ia tertarik pada pria itu. Tak lama kemudian, seorang pelayan menghampiri Dindo dan memberikan tagihan untuk minumannya. Saat melihat tagihan itu, Dindo baru sadar bahwa dompetnya tertinggal di dalam taksi yang ia naiki sebelumnya. Ia lalu meminta untuk berbicara langsung dengan manajer bar guna menjelaskan situasinya, namun pelayan tersebut tidak mempercayai cerita Dindo dan menganggapnya hanya sebagai alasan belaka. Meski begitu, Dindo tetap mencoba meyakinkan pelayan tersebut. Menyaksikan kejadian itu, Carla akhirnya memutuskan untuk mendekati Dindo dan menawarkan untuk membayar tagihannya. Setelah keluar dari bar, Dindo dengan rasa penasaran bertanya kepada Carla mengapa dia bersedia membayarkan minumannya meskipun mereka belum saling mengenal. Carla menjelaskan bahwa ia tidak tahan melihat seseorang mengalami kesulitan tanpa mencoba membantunya. Baginya ada kepuasan tersendiri ketika bisa menolong orang lain dan dia melakukannya dengan tulus. Mendengar hal itu, Dindo kemudian menawarkan diri untuk mengantar Carla pulang, namun Carla dengan lembut menolak. Ia menjelaskan bahwa ia belum ingin pulang saat itu. Carla juga bercerita bahwa dirinya sudah menikah meskipun belum dikaruniai anak, dan ia menceritakan hal ini untuk menghindari kesalahpahaman agar Dindo tidak berpikir bahwa ia memiliki ketertarikan khusus. Setelah Carla berbicara tentang dirinya, ia berbalik bertanya tentang Dindo. Dindo pun mengungkapkan bahwa dia masih lajang. Dia juga menjelaskan bahwa profesinya adalah seorang dosen yang kemudian menjadi topik perbincangan lebih lanjut. Percakapan mereka berlangsung hangat dan mengalir seolah-olah mereka sudah saling mengenal lebih lama. Carla mengaku bahwa dulu dia sangat tidak menyukai saat dosennya meminta para mahasiswanya membaca literatur. Mendengar itu, Dindo langsung menanggapi bahwa dia selalu mewajibkan mahasiswanya untuk rajin membaca. Carla tertawa kecil dan menjelaskan bahwa dia memang tidak terlalu suka membaca. Ia lebih menikmati menonton film atau mengamati orang-orang dari kejauhan, menebak-nebak masalah apa yang sedang mereka hadapi. Kemudian Dindo menanyakan langsung kepada Carla tentang masalah apa yang tengah dihadapinya saat ini. Namun sebelum menjawab, Carla mengajukan sebuah kesepakatan. Mereka harus berbagi cerita tentang masalah masing-masing secara terbuka, jujur, tanpa ada yang disembunyikan. Carla meminta Dindo untuk memulai duluan. Setelah terdiam sejenak, Dindo akhirnya mengungkapkan bahwa malam ini adalah malam terakhir dia berada di kota ini. Carla yang penasaran langsung bertanya apakah Dindo berencana pindah ke luar negeri. Dindo lalu menjelaskan bahwa besok pagi ia akan menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Carla terkejut dan buru-buru bertanya kesalahan apa yang telah diperbuat Dindo. Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Dindo melanjutkan ceritanya. Ia bercerita tentang impiannya menjadi dosen di luar negeri. Dia sudah mengirimkan lamaran ke 3 universitas di 3 negara berbeda, yaitu Kanada, Amerika, dan Australia. Dari ketiganya, ia sebenarnya sudah diterima di universitas di Kanada. Carla yang mendengar itu tampak bingung, lalu memberi saran agar Dindo segera berangkat ke Kanada sebelum ditangkap oleh polisi. Namun dengan nada tenang, Dindo menjawab bahwa ia telah memutuskan untuk menyerahkan diri tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kesalahan yang membuatnya mengambil keputusan ini. Setelah itu, giliran Carla yang membuka cerita tentang kehidupannya. Sejak kecil, Carla sudah menyimpan impian untuk menikah dengan pria kaya. Impian ini tumbuh dari kenyataan bahwa keluarganya hidup dalam keterbatasan, sehingga mereka harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Beruntung, Carla akhirnya mampu mewujudkan cita-citanya dengan menikahi seorang pria yang sangat kaya. Pernikahan ini bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuatnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kedua orang tuanya. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena kedua orang tuanya meninggal tak lama setelah Carla mampu memberikan mereka kenyamanan. Meski mengaku bahwa ia tidak benar-benar mencintai suaminya, Carla tetap menjalani rumah tangganya dengan rasa syukur.
Suaminya bahkan sering memberikan modal kepada Carla untuk memulai berbagai macam bisnis. Sayangnya tak satu pun dari usaha-usaha Carla yang berhasil. Walau begitu, suaminya tetap mendukungnya tanpa pernah mempersoalkan kegagalan tersebut. Carla dan suaminya sepakat untuk tidak memiliki anak. Carla memiliki alasan tersendiri karena dia khawatir jika anaknya nanti akan mewarisi kecenderungannya terhadap depresi. Keputusan ini tentu saja membuat mertuanya marah besar, terutama karena itu berarti bahwa garis keturunan keluarganya tidak akan berlanjut dan semua kekayaan keluarganya tidak akan memiliki pewaris. Sayangnya sekarang sudah terlambat untuk memenuhi keinginan mertuanya karena suami Carla telah meninggal beberapa hari yang lalu. Meskipun suaminya baru saja meninggal, Carla mengaku telah melupakan kenangan bersama suaminya karena sifat temperamen yang seringkali menyakitkan. Penasaran, Carla bertanya kepada Dindo apakah dia pernah merasakan cinta pada seseorang. Dindo kemudian mengenang masa kuliahnya di mana ia pernah jatuh cinta pada seorang gadis bernama Bella. Pada awalnya, Dindo merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bella karena dia menyadari posisinya sebagai petugas kebersihan paruh waktu di kampus mereka. Selama waktu itu, Dindo hanya bisa mengagumi Bella dari jauh hingga suatu hari Bella mengetahui bahwa Dindo memiliki perasaan padanya. Alih-alih marah, Bella justru memberikan ciuman kepada Dindo yang membuat Dindo merasa lebih percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dalam hubungan itu, Dindo terlampau patuh dan selalu mengutamakan keinginan Bella. Ia rela melakukan apapun yang diminta oleh Bella, namun sebagai balasannya, Bella mengajak Dindo bermain futsal dan memperbolehkannya untuk mencetak gol ke gawang kecilnya. Namun hubungan mereka tak berjalan mulus. Dindo semakin sulit untuk membagi waktu antara cintanya kepada Bella dan pekerjaannya. Ketidakmampuannya untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut membuatnya terlilit hutang. Kakaknya yang menyadari situasi tersebut langsung meminta Dindo untuk mengakhiri hubungan itu dengan alasan bahwa Bella hanya memanfaatkan Dindo. Namun Dindo membantah pernyataan kakaknya yang sejak kecil selalu merawatnya setelah kehilangan ayah mereka. Secara tiba-tiba, Bella memutuskan hubungan mereka tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Ternyata selama ini Bella menjadikan hubungannya dengan Dindo sebagai taruhan dengan temannya. Bella berkomitmen untuk membuktikan bahwa ia bisa berkencan dengan seorang petugas kebersihan di kampus dan jika berhasil, ia akan memenangkan taruhan tersebut. Hal ini membuat Dindo merasa dikhianati dan dipermainkan, menambah rasa sakit yang sudah ada dalam hatinya. Setelah itu, Dindo meminta Carla untuk berbagi mengenai masalah yang tengah dihadapinya. Dia merasa yakin bahwa Carla menyimpan beban yang berat dalam hidupnya. Namun, Carla menolak untuk membuka diri dan menceritakan masalahnya kepada Dindo. Menanggapi penolakan itu, Dindo mengingatkan Carla bahwa mereka sebelumnya telah sepakat untuk saling berbagi mengenai kesulitan masing-masing. Dia menegaskan bahwa menahan masalah hanya akan menjadikan hidup mereka lebih menyakitkan. Dindo lalu memberikan saran kepada Carla untuk memejamkan matanya dan mengebuskan napas pelan-pelan sambil merenungkan masalah yang dihadapinya. Menurutnya, teknik tersebut cukup efektif untuk menenangkan pikiran. Carla akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Dindo dan mulai melakukannya. Dalam proses itu, kenangan-kenangan pahit kembali muncul dalam pikirannya. Dia teringat pada pengalaman traumatis ketika mengalami kekerasan oleh seorang pria. Meskipun tidak sepenuhnya memahami semua detail dari kejadian tersebut, Carla menyadari bahwa mungkin inilah masalah utama yang mengganggu kehidupannya saat ini. Setelah melihat Carla tampak lebih tenang, Dindo kemudian memberanikan diri untuk memberikan kecupan lembut kepada Carla. Dia kemudian mengajak Carla untuk pergi ke sebuah hotel di mana mereka bisa bermain futsal. Setelah sesi permainan itu usai, Carla akhirnya mengungkapkan perasaan yang terpendam. Dia menceritakan bahwa suaminya yang bernama Andrew selalu menyakiti dirinya secara fisik dan emosional. Andrew kerap memaksa Carla untuk berpartisipasi dalam permainan futsal, bahkan ketika dia merasa kelelahan. Lebih parahnya, suaminya tidak ragu untuk menggunakan kekerasan demi memenuhi keinginannya.
Carla menjelaskan bahwa momen-momen tersebut adalah kenangan pahit yang muncul saat dia memejamkan matanya dan merenungkan masalahnya. Meski Andrew terkadang meminta maaf dengan memberikan barang-barang mahal sebagai bentuk permohonan maaf, dia selalu mengulangi kesalahan yang sama. Carla yang sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya itu sebenarnya telah beberapa kali berusaha untuk melarikan diri. Namun setiap kali dia mencoba, Andrew selalu berhasil menemukan dan menghentikannya. Rasa terjebak dalam situasi yang penuh kekerasan ini semakin menekan jiwa Carla, membuatnya merasa tidak memiliki kebebasan untuk hidup sesuai keinginannya. Carla merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak berdaya, sehingga dia enggan melapor kepada polisi. Dia tahu betul bahwa Andrew, suaminya, memiliki banyak uang dan koneksi, terutama mertua Carla yaitu Garcia, yang menjabat sebagai kolonel dan mampu mengendalikan banyak hal. Dalam benaknya sempat terbesit pikiran untuk meracuni atau merusak mobil Andrew agar mengalami kecelakaan, tetapi keberanian untuk melakukannya tidak pernah muncul. Akhirnya Carla hanya bisa berharap agar sesuatu yang buruk terjadi pada suaminya. Tak disangka doanya seolah terkabul ketika Andrew meninggal akibat tembakan orang tak dikenal. Namun seiring berita tersebut datang, Carla justru diliputi rasa bersalah, merasa seolah dia telah mendoakan kematian suaminya. Dindo yang mendengar pengakuan itu mengatakan bahwa Carla bukanlah orang yang membunuh Andrew. Sebaliknya, Dindolah yang terlibat dalam insiden tersebut. Cerita kemudian beralih ke beberapa waktu sebelumnya, malam ketika Dindo hampir menabrak mobil Andrew. Dengan sikap arogan, Andrew mengancam Dindo dengan senjata tanpa mengindahkan permintaan maaf Dindo yang terus-menerus. Dalam keadaan terdesak dan ingin melindungi nyawanya, Dindo akhirnya melakukan pembelaan diri. Dalam perkelahian tersebut, Andrew lah yang terkena tembakan dan mengalami luka fatal yang mengakibatkan kematiannya. Mendengar bahwa orang yang baru saja menjebol gawangnya adalah pembunuh suaminya, kemarahan Carla meluap. Dindo yang menyadari reaksi tersebut kemudian melanjutkan ceritanya. Setelah meninggalkan tempat kejadian, ia menyembunyikan motornya di suatu lokasi dan membuang senjata milik Andrew untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Dindo berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, namun perasaan bersalah selalu menghantuinya atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap Andrew. Keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang keluarga Andrew membawa Dindo ke kediaman pria itu, di mana secara kebetulan ia melihat Carla. Mengetahui bahwa Andrew meninggalkan istri yang muda dan cantik semakin menambah rasa bersalah di hati Dindo. Dalam keadaan itu, ia pun memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Sebelum menuju kantor polisi, Dindo berencana menemui Carla terlebih dahulu untuk meminta maaf. Namun saat tiba di rumah Carla, ia melihat wanita itu keluar. Tanpa berpikir panjang, Dindo memutuskan untuk mengikutinya hingga Carla masuk ke sebuah bar. Setelah memasuki bar tersebut, Dindo memilih duduk di dekat meja Carla. Meski ia sudah bertekad untuk pergi dari tempat itu, dompetnya yang kemungkinan tertinggal di taksi membuatnya terpaksa tetap berada di sana. Dalam keadaan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Carla secara tak terduga membayar tagihan minuman Dindo. Sejak awal, niat Dindo hanyalah untuk meminta maaf kepada Carla dan ia tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mendekatinya lebih jauh. Mendengar penjelasan Dindo, kemarahan Carla semakin membara. Bagaimana mungkin Dindo mengajaknya bermain futsal setelah menghilangkan Andrew dari hidupnya? Dalam keadaan emosional, Carla berniat untuk menghubungi polisi. Namun Dindo dengan tenang meminta Carla untuk tidak melakukannya karena ia berencana menyerahkan diri. Ia ingin menjelaskan beberapa hal kepada Carla sebelum melangkah ke kantor polisi. Dindo menegaskan bahwa tidak ada niat dalam dirinya untuk menghilangkan Andrew. Ia hanya merasakan bahwa suami Carla adalah sosok yang sombong dan arogan yang selalu merasa memiliki segalanya dan mampu mengatur orang lain. Mendengar pernyataan tersebut, Carla merasa ada benarnya dan memutuskan untuk menunda niatnya menghubungi polisi. Meski sempat berniat meninggalkan hotel, Carla akhirnya kembali masuk untuk melanjutkan permainan futsal bersama Dindo. Setelah pertandingan berakhir, Carla meminta Dindo untuk tidak menyerahkan diri kepada pihak berwajib.
Ia mengusulkan agar mereka melarikan diri sejauh mungkin, merasa yakin bahwa ia memiliki cukup uang untuk itu. Namun Dindo dengan tegas menolak tawaran tersebut, menyadari bahwa cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan jejaknya, meskipun saat kejadian tidak ada saksi mata yang melihat. Dindo menyadari bahwa meskipun niatnya adalah untuk membela diri, ia telah merenggut nyawa orang lain. Ia tidak ingin hidupnya dihantui oleh rasa bersalah yang terus-menerus. Carla di sisi lain berpendapat bahwa jika Dindo tidak membunuh Andrew, kemungkinan besar Andrew yang akan mengakhiri hidup Carla. Carla kemudian menceritakan pengalamannya saat bermain futsal bersama Andrew. Dia mengungkapkan bahwa Andrew sempat merekam momen seru mereka selama pertandingan. Namun, yang mengejutkan adalah Andrew memilih untuk membagikan video tersebut kepada teman-temannya. Ketika Carla mengetahui tindakan tersebut, dia merasa marah dan mengancam akan meninggalkan Andrew. Bahkan berencana untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Namun, Andrew tidak tinggal diam. Dia justru membalas ancaman itu dengan berujar bahwa dia akan menyingkirkan Carla jika dia berani melaporkan kejadian tersebut. Ancaman tersebut semakin membuat Carla tertekan dan depresi, sampai-sampai ia pernah mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, niat tersebut tidak terlaksana. Kini, Carla merasa Dindo telah membebaskannya dari cengkraman Andrew. Dalam niatnya, Carla meminta agar mereka melarikan diri bersama. Mereka bisa hidup tenang di desa sambil mereka bisa menyusun rencana untuk melarikan diri ke luar negeri. Mendengar cerita menyedihkan tentang perlakuan Andrew terhadap Carla, Dindo akhirnya setuju untuk rencana tersebut. Kemudian untuk menghabiskan malam bersama, mereka menonton sebuah film. Setelah beberapa saat menonton film bersama, Dindo tampak merenung, terbenam dalam pikirannya. Menyadari keheningan Dindo, Carla pun menanyakan apa yang sedang dipikirkan olehnya. Dindo kemudian memutuskan untuk berbagi sebuah kenangan yang mendalam dari masa kuliahnya ketika ia dan teman-temannya sedang bersenang-senang. Pada saat itu, mereka melewati sebuah toko yang menjual kaset khusus untuk permainan futsal. Betapa terkejut dan malunya Dindo saat ia melihat foto kakaknya terpampang di salah satu sampul kaset tersebut. Kemudian setelah itu Dindo segera pulang ke rumah untuk berbicara dengan kakaknya. Dalam perbincangan itu, ia menemukan bahwa kakaknya selama ini rela bekerja keras untuk membiayai kuliahnya. Namun saat itu Dindo merasa malu terhadap teman sekelasnya, dan tanpa berpikir panjang, ia melontarkan kata-kata kasar serta mencemooh kakaknya. Tindakan tersebut menyebabkan kakaknya terpuruk dalam depresi yang mendalam hingga akhirnya mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya. Setelah peristiwa menyedihkan itu, Dindo terjerat dalam penyesalan yang mendalam dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kakaknya telah berkorban begitu banyak demi keberhasilan Dindo, dan betapa bodohnya ia memperlakukan orang yang telah berjuang untuknya dengan begitu kejam. Dengan perasaan bersalah yang menyiksa, Dindo bertekad untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dan menghargai setiap orang yang telah mendukungnya, terutama keluarganya. Tak lama setelah itu, telepon Carla berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari ayah mertuanya yang menginformasikan bahwa polisi telah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan Andrew. Dengan nada tegas, ayah mertuanya meminta Carla untuk segera pulang. Mendengar kabar tersebut, Dindo merasa tak berdaya dan mantap untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib sesuai dengan rencana awalnya. Namun, Carla terus melarangnya. Dengan penuh harapan, Carla memohon kepada Dindo untuk memenuhi janjinya agar tidak pernah meninggalkannya. Namun, Dindo bersikeras bahwa keputusan untuk menyerahkan diri ini adalah demi kebaikan Carla. Ia tidak ingin Carla terjebak dalam kehidupan pelarian hanya karena ulahnya. Meskipun Carla berusaha keras membujuk Dindo untuk tidak melakukannya, ia menyatakan keyakinannya bahwa pertemuan mereka adalah takdir dari Tuhan. Carla percaya bahwa Dindo adalah sosok yang ditakdirkan untuk membebaskannya dari belenggu Andrew, dan bahkan menyatakan keyakinan bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk berjodoh. Carla juga memperingatkan Dindo tentang resiko yang akan dihadapinya jika ia menyerahkan diri, mengingat betapa kejamnya mertuanya, yaitu Kolonel Garcia. Ia jelas memahami betapa berbahayanya situasi itu.
Mengingat kembali suatu malam setelah Andrew meninggal, ayah mertuanya tiba-tiba masuk ke kamarnya dan menanyakan apa Carla merindukan Andrew. Berhubung Andrew sudah tiada, ayah mertuanya malah memaksanya untuk bermain futsal bersamanya, menunjukkan betapa tidak pedulinya ia terhadap perasaan Carla. Setelah mendengar cerita Carla tentang kebengisan ayah mertuanya, Dindo akhirnya setuju untuk melarikan diri bersama Carla. Mereka merencanakan untuk memulai kehidupan baru di tempat yang jauh agar tidak terdeteksi oleh polisi. Namun tak lama kemudian, ayah mertuanya menghubungi Carla untuk menginformasikan bahwa pelaku penembakan Andrew telah berhasil melarikan diri. Polisi yang ditugaskan untuk menangkapnya menemukan apartemen si pelaku sudah kosong, menambah kekhawatiran yang menggeluti situasi. Dengan nada menuntut, ayah mertuanya bertanya di mana Carla berada dan ia berencana untuk mengirim orang untuk menjemputnya. Namun Carla dengan tegas menjawab bahwa ayah mertuanya tidak perlu melakukannya karena ia tidak akan pernah kembali ke rumahnya lagi. Ia juga menyatakan dengan lantang bahwa hubungannya dengan Andrew dan Kolonel Garcia telah berakhir. Carla tidak ingin lagi diperlakukan buruk oleh keluarga Kolonel Garcia yang telah mengekangnya dalam ketidakkebahagiaan. Mendengar pernyataan berani Carla, Kolonel Garcia pun terpancing kemarahan. Tanpa menunggu lebih lama, Carla dan Dindo segera bergegas meninggalkan hotel. Namun saat mereka berhasil keluar, suara tembakan menggema di sekitar mereka menandakan bahwa situasi semakin membahayakan. Kejadian ini menambah ketegangan dan menyadarkan mereka bahwa pelarian ini tidak akan semudah yang mereka harapkan. Lalu film pun selesai.